Jakarta Lika, Jakarta Liku, Lika-Liku Jakarta. Gokil! Matahari Jakarta kayak ada 8 biji. But the show must go on. With me, Kemal, kita akan ngeliat nih komunitas apa aja yang ada di hari yang panas banget. Gila! Nggak ada tempat berteduh ya? Tapi kalau misalnya panas kayak gini, sekalian aja kita cari komunitas yang outdoor. Setuju? So, let's see what do we have for this episode My Jali Jali on our channel. Ada apa di episode kita kali ini? Yang namanya komunitas di Jakarta nggak habis-habis, bos. Beneran, dicari mau siang, mau malam, mau pagi, pasti ada. Dan tempatnya variatif. Di kantor ada, yang nongkrongnya di mall, yang ketemuannya di perumahan, di tempat olahraga, macam-macam. Yang pastinya kalau ditelusuri pasti ada. Yang kali ini komunitasnya di depan kuburan, bos. Gila, ada juga komunitas. Tenang, bukan komunitas yang spooky, tapi ini adalah komunitas yang ada hubungannya sama otomotif. We're talking about Supermoto Indonesia. Brum, 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 brum. Yang dimaksud Supermoto itu adalah basicnya itu dari motor trail atau dirt bike yang kita penggunaannya itu diganti bannya dengan penggunaan ban aspal. Awalnya sih pada tahun 70-an olahraga ini namanya superbiker, tapi makin lama makin kesini terus berkembang. Sebenarnya basicnya dari awalnya dari motor dirt bike, motor tanah. Cuma mungkin lebih akan dikembangkan lagi sama orang-orang luar di sana, diganti dengan ban slick atau ban aspal yang mereka bisa lombakan di aspal. Kelebihan Supermoto yang pasti itu karena ground clearance-nya ya. Tinggi motor ini cukup mumpuni untuk segala medan, apalagi kalau ya bukan ngajarin, tapi kalau misalnya kita lihat kita bisa naik ke trotoar mungkin ya, atau mungkin ketika kita ngadepin kondisi-kondisi jalan yang hancur, itu ini motor nyaman banget buat dipakai harian, buat dipakai untuk harian ataupun untuk main tanah ya, seperti anak-anak yang sering main sekarang ini gitu. It's 22, Wolverine as I thought I wanted this. I thought I wanted this. Saya suka Supermoto, pertamanya itu saya suka pada motor trail. Tapi penggunaan saya ini adalah untuk sehari-hari. Pengalaman saya menggunakan ban pacul di jalan itu saya sudah pernah jatuh dan kecelakaan cukup parah. Jadi setelah saya pikir dan setelah saya banyak browsing cari tahu di internet apa itu Supermoto, saya mengganti ban saya menjadi ban aspal.
kali ini dalam sejarah Jali-Jali ada komunitas nggak ada ketuanya, tapi juga komunitas semuanya anggota. Nah, langsung aja nih, Fajar. Sengaja Oke. kita pilih muka yang paling tua. Iya. Boros habis, Bos. Jar, kabar Oke. baik ya? Alhamdulillah Oke, baik. dari Supermoto Indonesia nih, lu Iya, sendiri iya. udah gabung kapan sih? Gue gabung dari 2006. 2006. 2006. Ngomongin tentang diri lu sendiri deh. Kenapa lu bisa suka sama Supermoto deh? Gue suka karena dia bisa ke semua jalanan ya, jadi bisa off-road, on-road gitu. Gue Jadi suka. kalau misalnya punya pacar ya, segala arah itu bisa ya. Oh, iya. Rumahnya di mana? Sikat. Sih. Jalannya kayak apa? Bodo amat. Trotoar aja. Terus yang kenalin pertama kali sama lu sejarahnya gimana nih? Gue tahu dari temen gue. Gue tahu dari temen gue search di biasa kita ada webnya. Ternyata ada webnya Supermoto Indonesia. Gue search, gue tanya teman-teman, nongkrong bareng, gue tertarik, gue beli. Gitu. Oke. Nah dari lu sendiri nih, apa sih menurut lu secara signifikan yang membedakan motor ini dengan motor lain gitu? Yang pasti satu, semua untuk Supermoto semua jalanan kita bisa terabas. Itu satu. Itu satu. Begitu kita dudukin, kita naikin, kita kendarain, sensasinya apa sih yang beda? Sensasinya kita merasa lebih dari yang lain. Wih. Sedap, sombong banget ya, enggak? Lebih tinggi. Lebih tinggi Kecuali kalau maksudnya. gua nggak nyampe kali ya. Nyampe kok bos, Oke. banyak yang lain. Itu sensasi lebihnya itu ya. Lebih enak, apalagi jalanan Jakarta banyak yang bolong kan bos Oke, ya. Nah, itu jadi kita udah nggak ngindarin kanan kiri, udah hajar aja langsung. Wes, itu sensasinya. Itu Bos. sensasinya ya. Macet-macet Kayak buncit, juga. Musim hujan kayak gini bolong-bolong. Hajar terus. Paling dimarahin yang lain, nyiprat oke. mulu. Oh siap. Terus sejarahnya nih dari Supermoto Indonesia, didirikannya kapan sih? Supermoto Indonesia yang gue tahu itu 2005, sekitar 2005 gitu. Tapi sejak awal motor-motor ini ada, dia diproduksi itu 2003-an, 2002-2003. Oke. Gitu. Dan awalnya ada berapa orang nih? Awalnya baru dikit, paling 5-10 orang. Sekarang? Sekarang udah hampir 100 lebih. Wow. Gitu. oke, Cuma siap. udah terpencar di mana-mana sampai Jabodetabek ada semua. Oke. Abis ini kita mau ngobrol tentang motornya kayak gimana, aktivitasnya apa aja, aksesorisnya, makanya jangan kemana-mana. Tetap di O Channel. Jar, thank you banget ya. Thank you. Yoi. Manfaat gue gabung di komunitas ini menurut gue sendiri itu banyak banget. Yang pertama dari sisi networking gue itu akan jauh lebih bermanfaat. Rata-rata soalnya pencinta motor-motor ini orang-orang yang sudah bekerja. Jadi bisa nambah link untuk di kerjaan itu sendiri, kenal banyak orang. Terus bisa kemana-mana naik motor ini nggak terlalu bermasalah gitu. Jadi ada medannya off-road dikit masih ayo gitu, lewat aspal juga ayo. Jadi yang pertama itu lebih dari segi ke networking gue itu sendiri. Yang kedua memang hobi sih ya, hobi naik motor, terus ketemuan sama teman-teman yang sehobi. So the light now is my weapon. Like a bush try to wither in the sun. With the spark, I'll go up in flames. I lay my
untuk penggunaan motor supermoto yang baik itu adalah pertama kita dari pemilihan ban dan pelek. Kita mencari ban yang cukup aman untuk di jalan supaya tidak terjadi apa-apa di jalan. Jadi untuk menghindari segala kecelakaan yang terjadi di jalan. Teman Jakarta sekarang barengan sama Aldi, apa kabar bos? Baik. Ini anak baru nih, baru 1,5 tahun. Ya. Di ceritain dikit dong, lu sendiri yang kenalin sama supermoto siapa Di? Yang kenalin gue sama supermoto teman satu kantor gue waktu itu Oke. kebetulan. Jadi dia pertama kali beli supermoto, gue lihat memang dari awalnya memang gue dari SMP Lu suka motor tadinya? suka motor, gue Oke. memang suka motor, tapi belum sempat kebeli nih motor motor trail gitu. Masih sempat motor biasa aja. Oke. Gitu. Jadi teman ke kantor bawa motor trail, gue langsung jatuh hati. Wah, cinta pada pandangan pertama ya. Kalau perempuannya nggak ada, motornya ada. Di, jelasin dong, lu sendiri nih udah suka banget sama supermoto ini. Motor lu sendiri udah diapain aja sih? Banyak perubahan sih udah gue lakuin, seperti spakbor, gue kasih handguard, ganti lampu, ganti ban, ganti Oke. velg segala macem. Oke, menurut lo untuk hobi yang satu ini, aksesorisnya atau motornya, untuk perawatannya di semuanya, termasuk yang mahal nggak sih hobinya? Lumayan. Lumayan. Tergantung Per sekarang bulan ada yang 6 digit ada lah ya? 6 digit tergantung juga Oh, apa yang mau dibeli tergantung. Oke. Kita bisa ngakalin cari yang murah atau cari yang bekas teman-teman pakai. Biasanya di mana tuh? Untuk toko-tokonya, Iya. kita ke radio dalam. Oh ada ya? Ada. Oke, Iya. semuanya lengkap ada di Jakarta ya? Lengkap. Jadi bukan sesuatu yang susah dicari harus lewat web atau harus tunggu orang ke luar negeri dulu, enggak ya? Iya. Oke. Boleh, tapi kalau sekali-sekali nitip nggak apa-apa kalau Siap. teman-teman luar negeri. Oke, nah di belakang kita nih udah ada 2 motor. Yang satu standar, yang satu udah dimodifikasi. Ya. Coba jelasin, ini yang standar banget kayak gini ya? Iya. Jadi kalau misalnya kita beli dari pabrik, datangnya langsung begini? Ya, datangnya langsung begini, tapi ini tanpa ini. Oke, ini handguard ya? Ini handguard. Oke. Handguard ini optional, kita tambahin sendiri. Oke, Gini. ini standarnya seperti ini? Standarnya tanpa ini. Iya. Oke. Nah, untuk yang udah dimodifikasi nih teman Jakarta, Ali mau jelasin nih. Di, bedanya apa yang standar, Di? Oke. Ini yang udah dimodifikasi dari lampu. Lampunya beda ya? Lampu beda. Oke. Spakbor. Aha. Oke, untuk piringan disk Oke. udah diganti, velg, ban juga udah Oke, di bosnya. Apa lagi nih? Knalpot? knalpot mungkin? juga Oh, diganti. diganti. Oke. Oke. Ini kita pakai punyanya Yamaha Alright. dan lampu belakang. Lampu belakang juga diganti. Ini semuanya ini diganti untuk kecepatan apa hanya untuk penampilan sih? Kebanyakan sih untuk penampilan. Untuk penampilan. Dan balik lagi, nyari aksesoris juga nggak susah ya? Nggak. Gampang sekali di Jakarta juga ada. Oke. Di, thank you banget ya. Oke, Habis ini teman Jakarta kita bakal ngomongin motornya, kecepatannya, bisa apa aja. So don't go anywhere. Only on O Channel. Now you see, but it is we who walk the fire and breathe. Make a way out of the grave and lick some blood from our blades. Swallow the lighting road out of the guns. Melting skin even in the deluge. Surround the broken, walls behind me together looking.
sama Rio. Apa kabar, Bos? Sip, iya. Siap. Rio, lu sendiri udah gabung sama komunitas ini berapa lama? Dari tahun kira-kira 2007. 2007. Anak baru juga nih. Anak baru juga newbie lah, masih newbie. Sebenarnya dari dulu, cuma belum bisa nyetir motor sekarang. Bener. Yuk, coba deh jelasin untuk motor-motor sendiri ya, untuk supermoto. Ini ada bedanya nggak sih satu sama yang lain? Kalau motor-motor kan suka ada cc-nya yang beda. Kalau Iya. supermoto gimana? Sebenarnya sama. Kalau misalnya di Amerika mungkin untuk supermoto, kalau yang di FAM, S1 supermoto mungkin antara 400 cc sampai ke atas lah 500 cc gitu. 400 sampai 500 Iya. cc. Cuman Nah, yang di belakang ini berapaan nih? yang di sini antara 125 sampai 250 juga ada sih. Bos, yang 125 nya udah gede banget, apalagi yang 400 sampai 500 Iya, ya. apalagi mereka kan yang special engine juga lah, cuma kan karena kita pakai harian gitu. Oke, ini motor-motor ini nih buatan mana sih, Bos? Jepang. Kalau yang Yosung dari Korea, Ah. Mostek dari Cina, yang lainnya motor Jepang kayak Kawasaki, Honda. Oh, Nah, oke. gitu. Baik lagi, harganya pasti variatif nih. Harganya- beda-beda. Harganya berapa, Ya, Bos? dari antara range 13 sampai sepean juga ada lah pokoknya. 13 sampai cepet. Iya. Oke, 13 sampai 100. 13 pasti yang mungkin buatan Cina kali ya? Ya, oke, Oke, kayak gitu lah. yang 100 itu buatan mana? Kalau itu pasti motor Jepang dan Austria yang pasti. Kayak misalnya KTM, Husqvarna gitu. Cuma tadi KTM udah ada cuma buru-buru jadi Oke, cabut dulu. itu 100 juta, sampai 100 jutaan juga ada ya? Iya. Oke, untuk cc-nya sendiri bisa sampai 500 cc. Kalau motor-motor yang belakang ini, apa sih mereka yang bisa lakuin dibanding dengan motor-motor yang lain? Ya kebetulan kayak di sini kan beda, bukan special engine, jadi untuk mungkin untuk harian ya. Emang basicnya emang dirt bike. Oke. Tapi nggak seperti motor-motor yang di balapan gitu kan. Mereka kan pasti tenaganya gila-gilaan. Oke. Ini untuk harian 125 sampai 250, gue rasa cukup kali ya. Oke, Nggak bakalan- kecepatan bisa sampai berapa di motor-motor di belakang ini nih? Oh, kalau emang karena basicnya dirt bike, mungkin dirt bike nggak ada yang sampai kencang banget gitu ya. Dia kan ada dari tenaga ya, buat ayo manjat gitu kan. Jadi nggak, paling antara 120 mungkin ada kali segitu ya. Sampai 100. Kita nggak perlu kencang banget, tapi yang penting tenaga rosnya untuk wheelie standing gitu. Itu dia tuh. Nah, buat teman Jakarta yang pengen gabung, caranya gimana? Haruskah punya motor? Mutlak harus punya Oh ya? enggak, sebenarnya kita hanya pecinta supermoto, bukan klub. Hanya komunitasnya pecinta supermoto yang motor apapun, lo suka supermoto, gabung aja kita. Punya nggak punya ya? Nggak punya juga, pokoknya yang penting nongkrong aja lah. Siap. Nah, Semua- kalau mau gabung caranya gimana? Tinggal nongkrong aja hari Jumat. Hari Jumat? Jumat malam di Kalibata, seberangnya Taman Makam Pahlawan. Oke. Depannya makam ya? Oh bener banget. Malam lagi? Makanya kita ngomongnya terjarang nggak? Ya, kalau kuburan kan. Agak-agak mau gimana gitu. Datangnya langsung Hah? tepat jam 9 sampai jam 10. Hujan nggak hujan asal Pokoknya kumpul. nongkrongnya lah pokoknya. Ngomong siap. supermoto. Jadi langsung gabung. Yo, thank you banget ya. Sip. Thank you, Bos. Yeah, you've been living on the edge of a broken dream. Nothing. Yeah, that's the only thing you'll ever take away from me. I'm never gonna stop, ain't never gonna drop. Ain't no different than it was before. So take some good advice, you better stop and think twice before you take your first step. Harapan ke depan yang pasti supermoto bisa lebih semakin banyak yang gunain, semakin banyak yang pakai, dan pengennya sih kalau ada gitu, pengennya ada kegiatan seperti IMA di Amerika lah ya, yang kompetisi supermoto championship ya, lokal dulu lah mungkin. If you wanna step up, you're gonna get knocked down. You're gonna get knocked down. Suffering, yeah, that's the only thing here that's left for you. Nothing, yeah, that's the only thing you're ever gonna fucking do. I'm never gonna stop, ain't never gonna drop. Ain't no different than it was before. So take some good advice, you better stop and think twice before you take your first step out that door. So if you wanna step up, step up. Teman Jakarta, kita udah ngebahas habis-habisan dengan komunitas yang satu ini. Waktunya kamu untuk undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan. Same time, same channel. Yang pastinya cuma di Jali-Jali. Sekarang kita berangkat. Cabut!